Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di YouTube channel aku, Desti. Di video kali ini kayak judulnya dan sesuai dengan janji aku mau ceritain pengalaman aku waktu sidang seminar proposal. Untuk PPT-nya ada aku upload, kalian bisa cek yang modelan kayak gini. Linknya bakal aku taruh juga di description box, silahkan dicek. Nah, jadi langsung aja kita mulai cerita awal mula gimana aku seminar proposal. Sebenarnya untuk seminar proposal itu aku agak terlambat sekitar 1 minggu karena aku tuh ngerasa deg-degan, terus aku belum siap. PowerPoint udah aku siapin, cuma aku tuh kayak ngerasa kayaknya aku belum siap, jadi aku kayak belum maksimal deh. Ada di pemberitahuan grup, misalkan kita mau join itu kita harus ngisi dulu di linknya ini. Kalau misalkan ada suara gresek-gresek berarti itu kipas ya guys. Nah, jadi aku tuh udah ngisi link, tapi aku belum daftar ke prodi. Sekali meme nanya, Desti kamu jadi ikut seminar proposal nggak? Kamu kapan daftar? Terus aku bilang, iya meme saya jadi ikut, saya udah ngisi kok di linknya. Terus meme bilang, ya udah besok kamu jumpain saya. Terus aku dengan santainya, aku nggak bawa berkas apa-apa, aku langsung jumpain meme gitu aja. Terus dia bilang, mana syaratnya, tunjukin saya. Aku langsung kayak mematung di tempat ya. Syarat yang mana ya mem? Kebiasaan nggak buka grup kelas, nggak buka grup sempro kan gitu kan. Terus di printin, aku disuruh lengkapin tuh semua kayak berkas makalah-makalah aku tuh dijilid. Nah, ini bentukannya kayak gini jilitannya itu gini. Terus udah itu udah deh kan, nggak nyampe 1 minggu, cuman 2 hari kalau nggak salah langsung keluar jadwal. Aku waktu itu sempro ya, apa ya, Kamis ya, Kamis apa Jumat sih, lupa pokoknya hari itu. Terus aku ngeliat, aku deg-degan kan, berarti kan kita kalau sempro tuh ada 2, berarti pembimbing sama penguji. Nah, pengujinya itu aku dapat 4. Aku langsung kayak semoga gitu. Karena bapak ini aku tahu dia orangnya mood banget gitu, moodnya tuh kadang oke, kadang nggak oke gitu. Jadi pas aku udah siap-siapin kayak pokoknya aku satu hari tuh aku belajar mati-matian. Aku yang nggak pernah baca buku, yang nggak pernah fokus sama satu hal, yang kayak apa-apa di kampus tiba-tiba aku tuh belajar langsung kayak cie gitu kan. Kalau kita lagi sempro itu biasanya ada, kita tuh kayak nyiapin makanan gitu loh untuk dosen. Jadi kita tuh kayak mejanya tuh kita kasih taplak. Kemarin aku nggak pakai taplak karena nggak tahu. Kita kasih taplak, terus kayak kita bawa makanan, bawa minum. Kalau aku kemarin itu aku buat brownies coklat gitu. Terus minumnya aku cuma air mineral aja, sama aku taruh kayak 1 cup permen gitu, cup pakai tempat gitu ya, permennya Mentos biasa. Karena kita tuh harus menyesuaikan juga makanan buat dosen ini. Kalau misalnya kamu kasihnya manis, usahain minumnya jangan yang manis juga sih tuh, karena kan nanti nggak sesuai. Terus kalau permen itu dia biasanya kayak untuk meningkatkan mood gitu. Jadi kalau misalkan dosen tuh capek, kalau ada permen kan rasanya kan lebih kayak segar gitu. Jadi hari itu aku datang tuh jam 3 lewat mau ke setengah 4 aku datang ke kampus. Itu aku kayaknya udah terlambat banget. Di situ aku langsung ke bawah, langsung ke atas naruh semua berkas barang-barang aku. Terus aku besar banget gitu, terus ke bawah ngambil infokus. Itu infokus kita langsung ambil karena kan takutnya ada kejadian apa-apa gitu kan. Udah pas di sempro itu kita kayak langsung masuk. Kita pertama supaya kita nggak terlalu grogi, kita tuh harus, kalau aku supaya nggak grogi, ruangan tuh aku kasih parfum semua biar wangi-wangi gitu. Tuh aslinya aku dinginnya aku dipin kipas juga, jadi biar kayak seger gitu kan. Aku latihan terus gitu. Pokoknya usahain jangan panik, karena kalau panik itu nanti awalan semuanya tuh kayak berantakan gitu loh. Mulai dosen pembimbing udah duduk, langsung penguji udah duduk, langsung dari dosen pembimbing bilang, silakan Desti, waktunya maksimal 15 menit, silakan dimulai. Ini tuh memang mereka ngasih kita kayak silakan mulai, tapi mereka tuh kayak iya ngedengerin atau iya nggak ngedengerin gitu, terserah mereka. Nanti mereka ribut, mau mereka mau ngomong mau enggak, terserah mereka mau ngapain, terserah mereka. Yang penting kita harus fokus mempresentasikan punya kita aja. Jadi bab 1 sampai bab 3 tuh kita harus selesaikan presentasi selama waktu maksimal 15 menit gitu ya. Nanti pas udah selesai ya kita bakal dikasih pertanyaan gitu lah dari dosen. Kalau kemarin aku tuh ditanya, pertanyaan pertama yang kayaknya sering ditanya sama dosen itu pertama, judul kamu apa? Kalau misalkan ditanya judul kamu apa, itu usahain jangan ngeliat bukunya, jangan ngeliat makalah. Itu kayak danger banget. Jadi kayak misalkan aku kan judul aku, dia tuh judul kamu apa? Judul saya kan bahasa Inggris nih, what's your title?
My title is The Correlation Between Extrinsic Motivation and Reading Comprehension. Itu kita ngomongnya harus percaya diri, harus benar-benar lancar, jangan sampai pokoknya jangan nengok buku juga. Jadi kayak penguji tuh mikir, oh anak ini udah ada lah kemungkinan dia tahu apa yang dia buat gitu kan. Terus pas saat sidang kan nanti kita kan dapat kayak ini yang kayak gini ya, dari kayak form revisi hasil gitu ini. Nah kalau dari sini sih ini cuman sedikit, tapi yang ditanya tuh nanti banyak gitu. Jadi kayak mereka tuh kayak memilah apa sih yang mereka tanya, sedangkan nanti yang di sini tuh kayak sedikit gitu aja. Kalau dari sini aku tuh cuman disuruh menjelaskan formula yang ada di chapter 3. Jadi kan aku kan kuantitatif ya, penelitian kuantitatif itu kan pasti kan hitung-hitungan. Jadi disuruh jelasin formulanya kayak rumusnya tuh tentang apa, dari mana. Terus yang di bab 2 itu kita revisi, kayak aku kan punya kayak kuesioner gitu. Jadi nanti kemarin itu di bawah, di atas kuesioner itu aku kan ada naruh kayak poin-poinnya gitu. Cuma aku lupa naruh sumbernya dari mana. Itu disuruh jelasin tuh dari mana gitu. Terus yang ketiga ini make the indicators dari kuesionernya. Jadi disuruh buat ya gitu indikatornya dari mana. Karena kan kemarin itu enggak deh, kemarin aku belum buat indikatornya, langsung kuesioner aja. Karena kan kata mainnya yang penting ada dulu persiapan kuesioner dulu, nanti itu yang masalah lain kan sebelum sidang gitu. Ini kan masih sempro. Jadi kalau bapaknya bilang nanti taruh indikatornya apa sama cari sumbernya sekalian kayak gitu. Cuma itu aja sih kalau aku revisinya yang ada di sini. Tapi kalau misalkan untuk yang di sini tuh banyak yang ditanya, banyak banget yang ditanya ya. Nanti mereka bakal nanya kayak penjelasan gitu, kayak misalnya di bab 1 aku kan ada penjelasan reading. Nanti mereka nanya apa itu reading? Terus aku kan ada jelasin motivasi, extrinsic motivation lah fokusnya. Apa itu extrinsic motivation? Itu aku tuh udah deg-degan gitu kan. Nah kalau misalkan dapat pertanyaan kayak gitu, kalau misalnya kita bingung, kita tinggal bilang aja gini, maaf pak, mohon waktunya sebentar ya gitu, kayak tunggu sebentar. Aku sempat kemarin tuh nggak tahu penjelasan yang kayak yang lebih fokusnya gitu, yang lebih spesifiknya tuh aku kayak kurang paham. Jadi aku bilang kayak gitu kan. Alhamdulillah juga dia jarang ngomong pakai bahasa Inggris gitu dong. Jadi aku bilang, maaf pak, kalau misalnya saya pakai bahasa Indonesia boleh gitu kan. Ya bilang dulu lah, I'm sorry sir, can I speak with bahasa gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa jelasin pakai bahasa Inggris, boleh dong kata dia. Jadi ya oke, peluang semakin besar untuk dalam menjelaskan gitu kan. Enak nih dosennya, pengujinya gitu. Lambat laun jadi kita tuh ngomong kayak campur, kadang English, kadang Indonesia gitu. Jadi enak menjelaskannya. Terus juga kita tuh harus paham objek dari penelitian itu apa, terus kayak instrumen penelitian itu apa, nanti yang kamu bahas di bab 3 itu apa, kenapa kamu milih judul ini tuh kayak berkaitan sama, emang pengaruhnya apa yang buat kamu bisa ngambil judul ini gitu, yang bikin kamu tertarik sama judul ini gimana katanya. Emangnya sebelumnya kamu udah pernah ngajar? Apalagi kan aku kan extrinsic motivation tuh kan kayak lebih ke negatif gimana ya cara ngomongnya, kayak negatif, hal-hal yang negatif gitu. Karena kan extrinsic otomatis orang mikirnya ini duit nih, ini nih kayak pukulan gitu. Sedangkan extrinsic motivation itu memang dia agak sedikit menjurus ke negatif kalau misalkan kamu melihatnya di satu sisi aja. Tapi kalau misalkan di sisi yang lain, kita tuh bisa tahu bahwa extrinsic motivation itu juga bagus buat siswa gitu. Makanya aku kemarin sempat tanya, kenapa Desti kalau lebih ke extrinsic, kenapa nggak intrinsik aja? Enggak, dia memang lebih tertarik ke extrinsic kayak gitu. Terus nanti dia bilang, kenapa reading comprehension? Kenapa kamu nggak listening aja? Kan listening lebih gampang. Apalagi sekarang lagi zaman pandemi, pasti susah kan buat ke sekolah. Terus aku mikir, kebetulan alhamdulillah aku kemarin lagi ngajar. Bilang, iya pak, saya tertariknya ke reading. Kalau listening itu agak susah buat di-apply ke siswa, karena kan memang lagi pandemi itu, makanya kelas kadang online kadang offline. Tapi kebetulan di sekolah saya itu lagi offline, jadi kadang siswa ke sekolah. Nah pas sekolah nanti bakal saya uji ke siswanya kayak gitu dong. Jadi tuh pembawaannya kayak santai. Terus dosen aku malah bilang, kamu kerja di mana? Kamu ngajar apa di situ? Malah jadi ngobrol panjang yang harusnya aku tuh udah selesai cuma dalam waktu kayak 25 atau 30 menit. Itu tuh aku jadi keluarnya sekitar 50 menit di dalam kelas. Itu gara-gara ngobrol, ketawa, bercanda kayak the best banget deh kayaknya. Bapak itu kayaknya lagi moodnya bagus. Terus juga
dosen pembimbing aku alhamdulillah kayaknya ya adalah. Cuma kalau misal aku saranin nanti pas kamu sempro, karena main sempro kan untuk pertama kali yang belum sempro, jaga-jaga ini buku, karena kan kadang kita kan ambil dari PDF, kadang dari internet gitu. Kalau buku ya itu kalau misalkan bisa dibawain semua aja. Jadi kayak waktu itu aku disaranin sama dosen penguji aku kalau mau bawa sumber buku gitu, cover depan, terus kayak cover tahun terbitnya, sama halaman yang kita ambil untuk di dalam skripsi kita tadi itu. Jadi ya untuk pengalaman sempro aku sih kayak gitu. Alhamdulillah sempro aku tuh menyenangkan, nggak terlalu tegang juga, karena dari awal aku udah ngeliat bapak itu kayak oke nih gitu kan. Pas bapak itu masuk, ruangannya udah wangi, udah dingin, terus aku bilang kayak selamat sore pak, good evening. Langsung dia bilang iya sore, oh oke, jackpot. Langsung kayak aman insyaallah gitu kan. Langsung datang memku terlambat gitu, kayak oh ya udah sih gitu. Terus mulai kayak pengalamannya bener-bener asik sih. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang masih takut buat melaksanain sempro, kayak takutnya nanti aku deg-degan gimana, jadi aku saranin pas kalian udah fix bertiga itu langsung buat PowerPoint, langsung daftar. Nanti pas daftar itu paling nggak lama deh, tergantung sama ini juga, sama prodi juga. Kemarin aku sih nggak nyampe seminggu, cuma 2 hari gitu langsung keluar jadwal. Jadi pokoknya persiapkan diri, yakin aja, nggak sengeri yang dibayangin. Kalau nggak sengeri yang dibayangin, teman-teman aku juga bilang kayak gitu, ya Desti nggak sengeri yang dibayangin ya. Terus aku kayak sama teman-teman aku, serem nggak sih kalian sempro gitu? Enggak kok Des, enggak, sempro aja, cepet buruan gitu kan. Karena kan aku nih udah terlambat kemarin, aku terlambat setengah semester gitu. Jadi harusnya aku lulus itu, malah jadinya aku pertama sempro gitu. Jadi kayak ya maklum sih, karena kan kerja waktu itu ya, jadi nggak disempet diburuin gitu, enggak sih, kayak nggak kekejar, nggak keburu gitu sih. Saya itu tadi ini kayak makalah sempro aku, ini halaman revisi, terus ini kayak halaman depannya. Ini kan kalau misalkan udah tuh dapat tangan dari 2 dosen penguji sama pembimbing. Ini kayak cuman segini kok nggak tebel deh. Itu nggak tebel guys, temenku ada yang lebih tebel malahan. Kayaknya kalau misalkan dari jurusan yang pendidikan gitu ya, itu kayaknya aku yang paling tipis deh. Nanti kita tuh kayak ada dapat catatan-catatan gitu. Contoh ini ya, halaman misalkan kita yang dapat revisi itu kayak gini. Nanti dosen tuh bakal ngelingkarin kayak gini, nanti ada penjelasan di bawah, nanti mereka minta kita ngejelasin apa. Kalau enggak itu nanti mereka lipat kayak gini, sekitar halamannya, terus nanti mereka minta jelasin gitu. Ini sebenarnya sih nggak banyak. Mereka tuh kadang cuman entah kenapa gitu hobi banget melingkar ngecor-cor di kertas ini tuh, nggak ngerti gitu guys. Padahal kan cuman sedikit gitu ya. Kayak gini kan. Ini lingkarannya bukan main besar, tapi cuma explain. Tandain gitu. Cuman explain loh Pak, kenapa saya dicoret gitu ya. Ya nggak tahu, mungkin seru kali ngecoret-coret gitu kan. Itu dari dosen penguji. Kalau dari dosen pembimbing ini punyaku. Ini agak tipis karena aku lupa naruhin instrumennya, kuesioner sama tesnya, aku lupa taruh sini. Untung aku ngasih. Sempet ini ada di tangan dosen penguji, nggak ngerti lagi udah. Terus di sini kan karena aku mau lanjut ke nanti sidang, jadi pas untuk perbaikannya itu langsung diminta kayak gini buat di kayak daftar isi buat appendix sama list table sama list gambar gitu. Nggak ada deh, bersih kayak bersih gitu. Nggak ada, cuma masalahnya ada di sini. Ini aku nggak tahu waktu udah mau sempro dibilang katanya udah bener, tapi pas ini malah banyak yang salah ya. Mungkin aku yang masih salah atau bagaimana ya. Kayaknya aku deh yang salah, aku yang salah. Nih, bibliografi ya, bukan reference. Terus ini lihat ya, pastikan itu tuh kota, jangan negara. Idih, gue mah goblok banget, heran gitu. India, iya India mana gitu kan, bodoh. Rata kanan, jangan nggak rata. Ini ada. Aku tuh kayaknya pelajar banget. Cuma kalau dari dosen penguji ini kemarin aku disuruh coba cari kuesioner sendiri. Karena kan aku kan kuesioner kan essential motivation gitu ya. Kalau kemarin aku cari kuesioner dari essential motivation nggak ada, adanya kuesioner motivation gitu. Jadi kalau misalkan
cari itu agak susah, jadi aku kemarin membuat sendiri gitu, kayak sesuai pandangan sama sesuai yang ada beberapa aku lihat gitu, jadi aku coba coba gabungin aja gitu. Kalau tesnya kan aku tuh ambil dari soal buku bahasa Inggris kelas 10 yang punya negara. Saya itu aja kayak pengalaman aku dari seminar proposal aku. Semoga ini bisa membantu teman-teman supaya nggak ketakutan kalau misalkan ragu untuk ikut sempro. Saya semoga membantu karena sempro itu nggak semenakutkan itu kok. Sempro itu kayak asik deh pokoknya. Nggak lama kok, pokoknya di dalam ruangan tuh paling lama ya. Ada sih yang sampai 1,5 jam, tapi kalau aku kemarin enggak lah. Jadi gimana cara kita menjelaskannya, gimana kita bawa suasana di kelas itu juga berpengaruh sama lama waktu yang ada di dalam ruangan tadi. So itu aja, makasih banyak udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Thank you so much for watching. Don't forget to give me like, comment, and subscribe. Thank you very much. Bye bye. See you on my next video.